Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling utama adalah ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mencurahkan rahmat dan keberkahan di hidup kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu melimpahkan segala nikmat yang tak terbatas. Misalnya nikmat sehat, sehingga kita dapat menikmatinya atas apa yang Allah berikan pada saat hari ini. Sholawat dan salam juga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa hidup dengan pedoman dan petunjuk dalam agama Islam hingga saat ini. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menyampaikan ceramah singkat saya mengenai anugerah dan kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Pada hakikatnya, anugerah dan kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah suatu hal yang harus senantiasa disyukuri. Rasa syukur tersebut kemudian akan diwujudkan dalam bentuk ibadah. Hakikat tujuan hidup manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Tentunya kita pernah dan perlu berpikir mengenai untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dengan isinya tentu bukan tanpa tujuan. Segala dunia dan isinya lain semata, salah satu untuk kemaslahatan makhluknya. Adapun tujuan hidup manusia yang paling utama adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah, manusia wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Hal itu sebagaimana yang disampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Bagi seorang mukmin pasti melihat gemerlap dunia sebagai kesenangan, menipu dan fana. Bahkan Al-Quran dan hadis tidak pernah memuji dunia, dan tak pernah sekalipun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tak pernah memuji dunia. Di dalam Al-Quran Allah memberikan permisalan tentang kehidupan dunia, sebagaimana Allah berfirman dalam Qurannya, bunyinya, ketahuilah kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Demikian pula perhiasan, berbangga-bangga dengan banyaknya harta, berlomba-lomba memperbanyak anak dan keturunan. Perumpamaannya seperti air hujan yang turun lalu kemudian tanaman-tanaman itu membuat kagum para petani. Tapi kemudian tak lama tanam itu menjadi kuning, lalu kemudian tanaman itu menjadi hancur. Kesenangan dalam kehidupan dunia tak lepas dari keletihan dan kelelahan belaka. Untuk memperoleh kesenangan duniawi, manusia dituntut harus lebih banting tulang, mengalami berbagai macam kesedihan. Ketika seorang telah mendapatkan apa yang ia inginkan, meraih dunia dan kesenangan, ternyata juga menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Ketakutan yang umum terjadi adalah takut akan kehilangan apa yang ia dapatkan. Maka dari itu, seorang mukmin umumnya memandang dunia sebagai tempat yang penuh tipu daya. Maka seorang mukmin kemudian segera menginginkan yang lebih baik daripada dunia. Dipandang kehidupan akhirat, ternyata ia lihat kehidupan akhirat panjang sekali, tak pernah ada henti-hentinya. Kesenangan abadi di surga sangat luar biasa. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah tak terbatas. Penduduk surga tak pernah sakit.
Penduduk surga senantiasa nikmat dalam kesenangan. Penduduk surga tak pernah ada henti-hentinya diberikan kenikmatan. Mereka selalu muda dan tak pernah tua. Mereka selalu cantik dan tampan, dan bahkan selalu bertambah ketampanan. Seorang mukmin kemudian berpikir, untuk apa ia mengejar dunia, kemudian ia mengabaikan akhirat? Buat apa ia mengejar sesuatu yang fana, kemudian ia merusak akhiratnya yang akan terus menerus? Sangat aneh jika ada orang yang begitu mengejar dunia demi untuk mendapatkan sedikit daripada kehidupan dunia, akhirnya merusak kehidupan akhiratnya. Menjadi seorang mukmin artinya tidak akan pernah berhenti untuk terus mencari akhirat. Dunia pasti dijadikannya sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat. Dalam satu riwayat, Imam Ahmad pernah ditanya, "Sampai kapan kau akan terus-menerus bersungguh-sungguh beribadah, wahai Imam Ahmad?" Imam Ahmad kemudian menjawab, "Sampai kakiku aku letakkan dalam tanah surga." Masya Allah. Oleh karena itu, hakikat hidup kita di dunia tak lain adalah untuk berlomba kepada kebaikan. Tujuan hidup sesungguhnya tak lain adalah menjadikan dunia sebagai wasilah untuk mendapatkan akhirat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin cukup sekianlah hasil ceramah saya. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.